Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan ini, pembahasan mengenai negara Amerika atau dikenal dengan negara Paman Sam. Amerika Serikat lahir dari sebuah revolusi penuh kekerasan melawan pemerintahan kolonial, dan mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Namun, itu bukanlah sebuah revolusi oleh masyarakat pribumi melawan kekuatan kolonial yang menaklukkan wilayahnya. Sebaliknya, revolusi Amerika dilakukan oleh rakyat Inggris dan para pemukim koloni, melawan negara asal mereka. Koloni Amerika memberontak terhadap dominasi pemerintah Inggris mereka, yang sering mengadopsi kebijakan ekonomi dan politik. Kebijakan kerajaan Inggris dinilai bertentangan dengan kepentingan di koloni yang kini bermukim di tanah Amerika. Negara baru Amerika Serikat secara resmi diakui dalam Perjanjian Paris yang ditandatangani pada 1783, berikut ini sejarah singkat berdirinya AS. Sejak Columbus menemukan benua Amerika tepatnya di Amerika bagian selatan pada tanggal 14 Agustus tahun 1498, gelombang pendatang asing Eropa hingga Afrika mengalir ke wilayah baru yang luas ini. Pemukiman Eropa permanen pertama didirikan oleh Spanyol pada 1565 di Amerika Utara, St. Augustine, sekarang Florida. Amerika Utara sudah dihuni oleh beberapa kelompok orang yang berbeda, yang mengalami kemunduran setelah kedatangan pemukim asing. Pada 1607, Jamestown, Virginia, didirikan oleh pemukim Inggris, yang mulai menanam tembakau. Koloni Plymouth, dekat Chapecot, didirikan oleh para Pilgrim Fathers pada 1620, yang contohnya diikuti oleh kaum Puritan Inggris lainnya di New England. Abad 17-18, ratusan ribu orang Afrika dibawa dan dijual sebagai budak untuk bekerja di perkebunan kapas dan tembakau. Inggris menguasai wilayah hingga Sungai Mississippi pada 1763, setelah kemenangan atas Perancis dalam Perang 7 tahun. Perang Revolusi Amerika dimulai pada 1775 oleh George Washington, yang memimpin Angkatan Darat Kontinental untuk melawan pemerintahan Inggris. Perang Revolusi ini adalah pemberontakan klasik, yang berhasil hanya karena dukungan akar rumput yang kuat dari penduduk kolonial, petani, pengrajin, pedagang, dan lainnya bergabung dalam aksi langsung atau dukungan tidak langsung untuk kaum revolusioner. Ada kebutuhan luar biasa akan perencanaan strategis dan kerja sama antara pedagang kolonial, yang memasok bahan yang dibutuhkan untuk upaya perang. Tentara revolusioner juga membantu membangun landasan bagi kebijakan ekonomi pasca perang. Kolonis membentuk Kongres Kontinental pertama saat Inggris menutup pelabuhan Boston dan mengerahkan pasukan di Massachusetts. Pada 4 Juli 1776, koloni mendeklarasikan kemerdekaan Amerika yang disahkan oleh Kongres. Negara-negara bagian yang memberontak membentuk konfederasi sementara pada 1781, setelah mengalahkan Inggris di pertempuran Yorktown. Tanggal 4 Juli merupakan hari bersejarah bagi rakyat Amerika Serikat. Hal ini karena 4 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dari penjajahan Inggris. Pada 4 Juli 1776, Kongres Kontinental AS mengeluarkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang diratifikasi oleh Ketua Kongres Kontinental. Peristiwa inilah yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Berikut sejarah penyusunan dan isi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, berawal dari peristiwa Revolusi Amerika. Peristiwa awal yang menjadi tonggak terjadinya kemerdekaan Amerika Serikat adalah Revolusi Amerika pada 1775. Lewat Revolusi Amerika, Amerika Serikat berhasil terbebas dari jeratan penjajahan Inggris. Inggris diketahui sudah ada di AS sejak 1587, dengan tujuan mengambil sumber daya alamnya, seperti tembakau. Awalnya, warga AS menyambut baik kehadiran Inggris, yang kemudian mulai terjadi perlawanan setelah penerapan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Salah satunya, kerajaan Inggris menetapkan pajak tinggi yang memberatkan warga Amerika Serikat. Serangkaian pemberontakan telah dilakukan sejak 1760-an, yang kemudian menimbulkan Perang Revolusi pada 19 April 1775, di mana warga Amerika Serikat menginginkan kemerdekaannya dari Inggris. Berbagai usaha dilakukan oleh pihak Inggris demi menyelesaikan krisis tanpa adanya konflik militer, tetapi tidak berhasil. Pada 11 Juni 1776,
Kongres Kontinental kedua, Majelis Delegasi dari 13 koloni AS, mengadakan pertemuan di Philadelphia. Mereka membentuk suatu komite yang bertujuan untuk merancang sebuah dokumen resmi yang akan memutuskan hubungan antara Inggris dengan Amerika Serikat. Mengapa banyak negara merayakan kemerdekaan pada Juli dan Agustus? Sebagian besar isi dokumen resmi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat disusun oleh Thomas Jefferson, yang kini dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat. Menurut data Investopedia, produk domestik bruto, PDB, Amerika pada 2020 adalah 20,95 triliun dolar AS, kini 310,84 rupiah kuadriliun. PDB mewakili total nilai moneter atau pasar dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dalam periode waktu tertentu. Perhitungan PDB suatu negara mencakup semua konsumsi swasta dan publik, pengeluaran pemerintah, investasi, penambahan inventaris swasta, biaya konstruksi yang dibayarkan, dan neraca perdagangan luar negeri, tingkat industrialisasi, standar hidup secara umum, dan atau jumlah infrastruktur teknologi yang dimilikinya turut menjadi syarat negara maju. Pada 2020, Amerika adalah negara terkaya di dunia dalam hal total PDB. Yang hampir 25% dari seluruh kekayaan dunia, AS juga merupakan importir barang terbesar dan eksportir terbesar kedua, menjadikannya negara perdagangan terbesar di dunia. Selain itu, pada 2021 Amerika memiliki kekuatan militer terbesar ketiga dalam hal personal. Amerika juga menjadi negara paling maju di dunia karena memenuhi karakteristik sebagai berikut, tingkat kelahiran dan kematian stabil, berkat perawatan medis berkualitas dan standar hidup yang tinggi, keluarga tidak merasa perlu memiliki banyak anak, lebih banyak perempuan bekerja. Wanita karir ini biasanya memiliki keluarga kecil, atau tidak punya anak, banyak orang mengendarai mobil, pergi dengan pesawat, menyalakan rumah dengan listrik dan gas. Tingkat utang lebih tinggi daripada negara berkembang. Di tingkat dunia, Amerika tergabung dengan kelompok negara-negara maju dalam perekonomian yang disebut G7 atau Group of Seven. Amerika Serikat saat ini dikenal sebagai pusat keuangan dunia, dengan Wall Street sebagai perwujudan visual kapitalisme Paman Sam di era modern. Sedikit kilas balik. Pasca era yang masih dipenuhi dengan pembatasan pergerakan modal internasional di masa 1950-1960-an, AS akhirnya mampu memanfaatkan momen perubahan 1970-1980-an ketika arus modal besar mulai semakin deras melintasi global di tengah struktur pasar keuangan global sudah banyak berubah. Masa ekspansi dan integrasi pasar keuangan dunia di penghujung 1970-an bisa disebut era deregulasi finansial di mana kontrol pemerintah atas kegiatan keuangan mulai dilonggarkan, mengutip pemaparan dalam monograf Following the Money, US Finance in the World Economy, Amerika menghapus kebijakan pembatasan arus modal pada 1973, Jerman pada 1970-an, Britania Raya alias Inggris pada 1979, Jepang 1980-an, hingga Italia dan Perancis di penghujung 1980-an. Deregulasi menjadi pilihan negara-negara tersebut seiring harapan potensi arus modal yang bebas akan mampu meningkatkan peluang investasi bagi perusahaan maupun individual dan pada gilirannya mampu mendongkrak pendapatan dan ekonomi nasional. Deregulasi menjadi pilihan negara-negara tersebut seiring harapan potensi arus modal yang bebas akan mampu meningkatkan peluang investasi bagi perusahaan maupun individual dan pada gilirannya mampu mendongkrak pendapatan dan ekonomi nasional. Selain soal deregulasi, faktor-faktor yang membuat sejumlah negara besar menggaungkan integrasi pasar finansial di dekade 70-80-an, di antaranya soal ketidakseimbangan ekonomi makro di antara negara yang mendorong aliran modal, pengetahuan lebih maju. Soal market dan kondisi ekonomi global, dan terobosan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat kala itu, di AS, liberalisasi pasar keuangan domestik di penghujung 1970-an pada akhirnya ikut memicu masuknya aliran modal asing. Sejumlah aturan pembatasan untuk masuknya modal asing pun diperlonggar. Dorongan terhadap diversifikasi internasional yang dilakukan investor institusional AS, dana pensiun, reksadana, perusahaan asuransi, menjadi faktor utama di balik internasionalisasi dan integrasi pasar keuangan AS. Di era saat ini siapa yang tidak tahu akan eksistensi Amerika Serikat? Seakan-akan negara ini tidak bosan-bosannya dibahas.
Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang berada di benua Amerika Utara dan kerap dikenal dengan negara Paman Sam. Amerika Serikat terdiri dari negara dengan 50 negara bagian dan distrik federal khusus yaitu Washington DC. Luas wilayah Amerika Serikat adalah 9,83 juta kilometer. Berbatasan dengan Pasifik dan Samudra Atlantik di barat dan timur, Kanada di utara, dan Meksiko di selatan. Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga di dunia dengan populasi penduduk, dan merupakan negara paling multietnis dan multikultural di dunia yang ibu kotanya terletak di Washington. Pada saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menggunakan senjata nuklir. Dan runtuhnya Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat satu-satunya negara adidaya yang memiliki power di bidang militer, ekonomi, budaya, dan politik.